Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca karya-karya dan juga langkah-langkah dakwah yang dilakukan oleh para ulama jebolan Arab Saudi atau Timur Tengah pada periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebenarnya mempunyai kemiripan semangat, yaitu semangat untuk melakukan purifikasi dan juga semangat untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam. Saya mencoba untuk menyebut dua ulama besar Indonesia. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah yang lahir pada 1 Agustus 1868 dan kemudian wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Dan yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama yang lahir pada tanggal 14 Februari 1871 dan wafat pada tanggal 25 Juni 1947. Jadi kalau kita tengok tahun kelahiran dari dua ulama besar ini, maka ada selisih kurang lebih sekitar 3 tahun, di mana Kiai Dahlan itu lebih sepuh 3 tahun dibandingkan dengan Kiai Hasyim. Dua tokoh ini sebenarnya mempunyai semangat yang sama. Saya menyebut bahwa wajah Puritan itu melekat pada dua ulama besar ini, meskipun tentu tidak sepuritan dengan Persis, Al-Irsyad, termasuk juga kaum Salafi ya, dan Wahdah Islamiyah yang jauh lebih puritan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau membaca katakanlah film Sang Pencerah atau mungkin juga buku yang ditulis oleh Mas Ahmad Najib Burhani yang berjudul Muhammadiyah Jawa, atau karya-karya lainnya yang berbicara tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka akan terlihat wajah Puritan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitupun kalau kita membaca ya, Muqaddimah Qonun Asasi yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu juga wajah Puritan akan terlihat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, meskipun saya lebih suka menyebutnya Puritan Shoghir untuk dua ulama besar ini. Artinya Puritan tapi tidak se-ekstrim ya, apa yang dilakukan misalnya oleh Persis, oleh Al-Irsyad, oleh Salafi, termasuk juga di dalamnya adalah Wahdah Islamiyah. Ini tentu penilaian saya ya, bisa subjektif ya, bisa sepakat dan juga tentu bisa tidak sepakat ya. Kalau membaca Muqaddimah Qonun Asasi yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau sering dipanggil dengan sebutan Gusmus, menjelang pelaksanaan Muktamar Situbondo, Muktamar yang ke-27 tahun 84, itu saya membaca ada spirit yang sama.
dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ayat-ayat yang dinukil, ayat-ayat yang dikutip oleh Mbah Hasyim di dalam Muqaddimah Qanun Asasi itu tidak jauh berbeda dengan ayat-ayat yang sering digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, oleh Muhammadiyah. Ya, di dalamnya bicara soal amar ma'ruf nahi mungkar, bicara soal pentingnya persatuan umat Islam, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. Itu ayat-ayat yang dimunculkan di Muqaddimah Qanun Asasi. Nah, yang menarik juga, Kiai Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Qanun Asasi ini juga bicara soal bab yang berkenaan dengan bid'ah. Dalam satu bagian dari Muqaddimah ini ada satu alinea ya yang bicara soal bid'ah. Ya, meskipun kalau saya boleh menganalisis itu bid'ah yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih berkenaan dengan Syiah Rafidhah, yang memang sebagian besar umat Islam mengatakan bahwa Syiah Rafidhah ya bagian dari aliran sesat gitu ya di dalam Islam ya. Saya coba bacakan di dalam konun itu ya, Muqaddimah Qanun Asasi itu disebutkan, ini yang diterjemahkan oleh Gusmus itu ya. Sementara itu segolongan orang yang terjun ke dalam lautan fitnah memilih bid'ah dan bukan sunnah-sunnah Rasul, dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaku. Maka para ahli bid'ah itu seenaknya memutarbalikan kebenaran, memungkarkan ma'ruf dan memakrufkan mungkar. Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikit pun mereka tidak bertolak dari sana. Mereka tidak berhenti sampai di situ, malahan mereka mendirikan perkumpulan pada perilaku mereka tersebut. Maka kesesatan pun semakin jauh. Orang-orang yang malang pada memasuki perkumpulan tersebut. Begitu juga kalau kita membaca hasil-hasil dari Bahthul Masail NU, terutama pada periode awal pendirian NU, artinya ketika Mbah Hasyim masih menjadi Rais Akbar, ya ini sebutan khusus untuk Mbah Hasyim, disebut sebagai Rais Akbar. Setelah itu baru kemudian menggunakan nomenklatur Rais Am. Ya. Itu tidak ada yang berbeda jauh dari Muhammadiyah. Putusan-putusan Bahthul Masail periode awal NU itu, kalau saya menilai, itu sangat puritan. Sangat puritan. Dan saya melihat tidak jauh berbeda juga dengan yang diputuskan oleh Muhammadiyah, termasuk setelah muncul apa yang disebut sebagai lembaga yang menaungi pengambilan hukum di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih gitu ya. Itu tidak jauh berbeda. Termasuk juga kalau kita membaca penolakan Mbah Hasyim ya terhadap kentongan atau beduk, ya, itu juga menggambarkan wajah puritan dari Mbah Hasyim. Ya, kalau saya mendengar banyak cerita terkait dengan masalah beduk dan kentongan ini kan cukup menarik. Jadi ketika Mbah Hasyim itu mau berkunjung ke pesantren-pesantren di Jawa Timur, ambil contoh misalnya Mas Kumambang, itu maka beduk kentongan itu diturunkan karena tahu Mbah Hasyim mau berkunjung ke pesantren tersebut. Nanti kalau Mbah Hasyim sudah pergi, maka kemudian kentongan, beduk itu kembali dipasang seperti semula. Karena keterbatasan durasi, maka pada episode berikutnya saya masih akan bicara secara khusus terkait dengan Kiai Dahlan dan juga Kiai Hasyim Asy'ari.
Sekian, terima kasih.